Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali pada talk show kali ini. Sebelum kita memulai talk show ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Darmawan Putra Wijaya sebagai moderator. Saya Devinta Vanessa. Saya Imade Adi Darmaningrat. Saya Kenji Nicholas Adinata. Saya Kevin Steven. Dan saya Mario Sutardiman. Oke, karena udah kenal semua, langsung aja kita mulai. Pada kesempatan ini, kami akan menganalisis film yang berjudul The Boy in Striped Pajamas. Film The Boy in the Striped Pajamas menceritakan persahabatan antara Bruno dan Samuel. Bruno merupakan seorang anak kolonel Nazi, sementara Samuel merupakan seorang anak Yahudi yang dipekerjakan Nazi. Bruno, yang tetap berteman dengan Samuel meskipun orang tuanya melarang hal tersebut, kemudian mempelajari sebuah kebenaran yang pahit, bahwa Nazi memperlakukan Yahudi dengan tidak manusiawi. Oke, langsung saja kita analisis film The Boy in Striped Pajamas. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan penting mengenai film, dan teman saya akan memberikan penjelasan mengenai setiap pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Devinta. Apakah yang menggerakkan Bruno untuk menjalin persahabatan dengan si anak Yahudi, Samuel? Kepada Devinta, saya persilakan. Oke, hal ini bermula dari ketika ayah Bruno ditugaskan ke sebuah desa dan mereka pindah untuk tinggal di sana tanpa memiliki tetangga, jauh dari kota manapun, sehingga Bruno menjadi kesepian dan bosan. Bruno yang kesepian kemudian menyelinap ke hutan di belakang rumahnya, hingga tiba di pagar batas berduri yang mengelilingi kamp konsentrasi. Kemudian di sana ia bertemu dan berteman dengan anak laki-laki Yahudi bernama Samuel. Sejak saat itu Bruno bertemu Samuel secara rutin, bahkan hampir setiap hari, membawakannya makanan dan bermain permainan papan. Seiring berjalannya waktu, Bruno baru menyadari jika Samuel ini merupakan seorang tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz. Hal ini makin membuatnya merasa iba. Maka dari itu, keduanya makin sering bertemu dan persahabatan baik pun mulai terjalin. Baik, terima kasih Devinta. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, saya akan minta Didam untuk menjawab. Mengapa dari lingkungan pembenci Yahudi bisa muncul sikap yang berbeda, yakni mengasihi seorang teman Yahudi? Kepada Didam, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dharma. Jadi, jika kita tonton nih film ini dengan seksama, kita akan menyadari bahwa Bruno adalah seorang anak kecil yang kesepian. Dorongan internal tersebut, yaitu berupa rasa kesepian Bruno, dan juga dorongan eksternal yang berupa tidak adanya anak kecil yang seumuran di tempat tinggal Bruno, menyebabkan Bruno untuk pergi mengeksplorasi bereksplorasi mencari seorang teman yang seumuran dengannya. Ketika Bruno bertemu dengan Shmuel, Bruno menyadari bahwa Shmuel sama seperti anak kecil pada umumnya, yang girang, bersahabat juga, dan baik hati. Hal tersebut bertolak belakang nih dari apa yang diceritakan oleh orang tua Bruno. Dengan terdorong oleh rasa belas kasihan, Bruno rela membantu Shmuel dengan memberi makan, mengajaknya bermain, mau mendengarkan keluh kesahnya, sampai rela menolong untuk mencari ayahnya Shmuel. Begitu, Darmawan. Baik, terima kasih Didam. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya akan menanyakan kepada Kenji. Jelaskanlah hubungan antara kisah film ini dengan ide tentang yang baik. Menimbang akhir film ini, di manakah yang baik dalam kisah ini? Kepada Kenji, saya persilakan. Ya, kalau menurut saya hubungan film ini dengan ide tentang yang baik itu cukup relevan ya. Sepengetahuan saya, Iris Murdoch itu menjelaskan tentang ide tentang yang baik itu sebagai kita itu sejak awal itu udah ditarik oleh ide tentang yang baik. Nah, ide itu udah di luar kepala kita, di luar nalar kita gitu. Jadi sehingga moralitas itu bukan mempersoalkan keputusan kehendak, melainkan keterbukaan kepada sesuatu yaitu ide tentang yang baik. Namun yang baik itu bukan hanya sebuah ide, melainkan suatu realitas absolut dan transenden.
Nah, dalam wawasan dunia Kristen, yang baik itu bisa didefinisikan itu sebagai Allah gitu. Nah, dari definisi itu kita bisa ambil kaitannya dengan film ini. Nah, di film ini kan kita bisa lihat kalau para Yahudi itu dimasukkan dan dibunuh di kamar gas gitu ya. Nah, jadi menurut, definisi tentang ide tentang yang baik itu, kita bisa lihat kalau Tuhan itu kan yang baik kan gitu. Nah, jadi perintah-perintah Tuhan itu juga yang baik dan harus kita ikuti. Nah, berdasarkan definisi itu kita bisa lihat kalau, pemikiran Nazi yang membunuh para Yahudi dengan sukarela gitu tanpa mikir panjang itu perbuatan yang salah. Nah, selain itu kalau, soal tentang yang baik di kisah ini kita bisa lihat kalau si Bruno itu, berteman dengan Shmuel itu tanpa, diskriminasi gitu. Dia berteman tanpa memandang dia itu sebagai orang Yahudi. Nah, namun kita tahu kalau para Nazi itu memandang Yahudi itu sebagai, kaum-kaum rendah gitu. Mereka itu tidak suka dengan Nazi. Nah, menurut saya sih itu yang baik dari film ini. Kalau si Bruno itu mau berteman dengan semua tanpa, mendiskriminasi, gitu sih. Oke, terima kasih Kenji untuk pendapatnya. Pendapatnya sangat baik ya. Nah, sekarang kita akan ke pertanyaan keempat ya. Saya akan minta pendapat dari Kevin. Apakah ada etika keutamaan Aristotelian atau Kristiani dalam film ini? Apa saja? Pada Kevin, saya persilakan. Ada, berbeda dengan etika lainnya yang mempersoalkan tindakan seseorang, etika keutamaan menekankan pada karakter seseorang. Nah, pada film ini, Bruno adalah seorang yang memiliki keutamaan, kesetiaan, dan kepedulian yang ditunjukkan pada film ini adalah dia tetap berteman dengan Shmuel walaupun dia adalah seorang Yahudi. Padahal dia dapat berperilaku seperti kakaknya, yaitu tetap berteman kepada yang Nazi saja. Dan dapat dilihat bahwa Bruno peduli terhadap Shmuel dengan memberinya makanan dan penghiburan setiap kali mereka bertemu. Etika di atas ini sesuai dengan etika kepedulian Carol Gilligan. Bruno yang memiliki sifat berperikemanusiaan yang besar menyebabkan dirinya dapat menerima semua apa adanya, dan dari sifat ini, Bruno menjadi seseorang yang terbuka dan mau menerima semua orang. Oke, terima kasih Kevin. Untuk pertanyaan terakhir kita pada hari ini, asas moral dasar mana sajakah yang dilanggar oleh Nazi dalam film ini? Dalam perlakuan mereka terhadap Yahudi. Untuk pertanyaan ini, saya akan minta Mario untuk menjawab. Kepada Mario, saya persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada film ini terlihat bahwa sebenarnya semua asas moral dasar telah dilanggar oleh pihak Nazi. Yang pertama yaitu asas kehendak baik. Kita dapat melihat bahwa pihak Nazi bertolak dari kehendak yang tidak baik. Mereka memang sudah merencanakan untuk menyiksa bangsa Yahudi dengan kerja paksa, dan suatu saat akan dibunuh dalam kamar gas yang berisi gas beracun. Yang kedua yaitu asas tidak merugikan orang lain. Di dalam film ini, Nazi menyiksa banyak bangsa Yahudi dengan kerja paksa dan dibunuh yang dimana tentunya merugikan orang Yahudi tersebut. Di balik kekejaman Nazi ini terdapat keinginan balas dendam Nazi terhadap Yahudi yang dianggap Nazi sebagai musuhnya, yaitu Jerman. Dan keinginan ini yang membuat tindakan Nazi merugikan bangsa Yahudi. Yang ketiga yaitu asas respect kepada person. Dalam film ini, kita dapat melihat jika Nazi tidak memperlakukan bangsa Yahudi dengan respect dan dengan perilaku yang sangat rendah, di mana ketika mereka tidak suka dengan hasil kerja bangsa Yahudi, maka mereka akan menyiksa orang tersebut, dan pada saat itu juga, Nazi membuat bangsa Yahudi kerja paksa di kamp konsentrasi untuk mencapai tujuan mereka, sehingga tindakan Nazi ini melanggar asas respect kepada person. Yang keempat yaitu ekonomi. Kita tahu bahwa para bangsa Yahudi melakukan pekerjaan mereka bukan berdasarkan dari kehendak bebasnya, melainkan di bawah tekanan dan kendali dari pihak Nazi. Dan yang terakhir yaitu asas keadilan. Di dalam film ini tentunya sangat terlihat bahwa tindakan Nazi terhadap bangsa Yahudi ini sangat tidak adil, sehingga sudah tentu melanggar asas ini.
Penyiksaan di kamp konsentrasi hingga pembunuhan bangsa Yahudi dengan gas sudah memperlihatkan bahwa tindakan Nazi terhadap bangsa Yahudi ini tidak adil, karena Nazi tidak memerlukan bangsa Yahudi sesuai dengan haknya, seperti hak untuk hidup dan juga hak kebebasan bangsa Yahudi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mario. Jadi dari diskusi kita pada hari ini, bisa saya simpulkan bahwa Bruno tergerak untuk berteman karena rasa kesepiannya, sehingga ia benar-benar mau berteman dengan Shmuel ya. Kemudian saya juga belajar bahwa Bruno bisa memiliki sikap yang berbeda tersebut karena ia bersikap objektif dan secara langsung melihat kebenaran. Tersirat juga dalam film, terdapat konsep mengenai yang baik, yang transendan, dan yang universal. Juga terdapat etika keutamaan dalam film tersebut, tepatnya etika kepedulian Carol Gilligan. Dan yang terakhir, terdapat pelanggaran dalam perlakuan Nazi terhadap semua asas moral. Dengan demikian, talkshow kita pada siang hari ini telah selesai. Semoga talkshow kami bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.